Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, agar lebih berkah lagi untuk mengikuti pembelajaran hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Enggak, kepada Raffi dipersilahkan untuk memimpin doa ya. Sikap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu absen dulu ya. Nanti kalau yang ibu panggil kalian boleh berdiri. Ya, biar semangat. Ahmad. Oke. Arya. Selain rasa cinta tanah air, kita juga mengingat pahlawan kita. Gimana kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, hiduplah Indonesia Raya. Oke, kita mau buat kesepakatan kelas gak sebelum pembelajaran? Dan ada yang mau mengusulkan nggak? Tiap kelompok deh. Siswa harus aktif. Berarti kalian harus aktif ya nanti selama pembelajaran. Berarti kita harus selain menghargai sopan santun, harus aktif, juga harus tertib. Oke? Sepakat semuanya berarti ya, karena kalian yang membuat. Sepakat. Nah, agar lebih semangat lagi, kita ada ice breaking. Mau nggak ice breaking? Pada hari Minggu ku berkaya ke kota. Nah, di sini ada yang orang Sunda. Sunda asli, Abdi Sunda. Boleh ke depan satu orang Sunda. Ada yang orang Jawa. Orang Jawa. Oh ya. Nah, Ibu ada contoh kasus nih. Contoh kasus, tapi yang orang Sunda menanggapi dengan bahasa Sunda, yang orang Jawa menanggapi dengan orang Jawa. Kalian tahu nggak kasus ini? Oh, iki kasusnya Mas Agus toh yo. Matanya itu disiram karo mirah. Raffi, makasih ya sebelumnya dengan bahasa Jawanya. Sekarang versi bahasa Sundanya tapi dengan kasus yang berbeda. Jadi PDD teh 3 pelecehan tapi artis-artis. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak kenapa disebut masyarakat digital? Masyarakat digital apa dong? Dari mana masyarakat digital adanya? Di mana tinggalnya? Tinggalnya di internet. Siapa yang tinggal di internet? Aku, gimana caranya? Melalui media sosial. Berarti masyarakat digital itu bisa kita artikan dengan istilah sederhananya netizen. Netizen. Di sini siapa yang suka mengomentari hidup orang di media sosial? Cung. Kalau ada kasus ngacung, suka ikut terlibat ngacung. Siapa? Yang lain suka mengomentari atau hanya melihat saja, nge-like saja. Berarti yang jadi netizen di sini siapa? Kenapa kamu jawabnya semua? Yang lain kan jawabnya Java. Karena kan sama-sama media sosial. Sama-sama media sosial, sama-sama pengguna media sosial. Oke, pintar sekali ya. Meskipun kita tidak mengomentari, tapi kita tuh udah berbasis hidup di era internet. Makanya tetap semuanya kalian itu netizen. Baik itu yang aktif maupun pasif. Tebak gambar sosial media yang Ibu sampaikan di sini, berarti kalian itu netizen. Oke? Siap? Apa ini? Ini? X? Twitter. Dulu Twitter logonya apa? Kenapa diganti? Beda pembeli. Ya, berarti kan tahu tuh. Selanjutnya? Snapchat. Dari mana sih asal mulanya netizen itu? Nah, sebelumnya
dari pembelajaran ini ada tujuan pembelajarannya yang Ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian yang pertama dapat mengetahui tentang masyarakat jaringan, ya. Kemudian yang kedua, menerapkan prinsip interaksi yang tepat di dunia digital. Karena kan di internet siapapun boleh masuk, siapapun boleh berkomentar, tapi harus ada aturan-aturannya ternyata yang harus kita pelajari hari ini ya. Dan yang terakhir, nanti kalian bisa mendemonstrasikan keterampilan komunikasi tentang masyarakat jaringan ini melalui poster. Kalian bisa menggunakan Canva semua? Bisa. Hebat. Nah, berarti nanti kalian membuat posternya di Canva. Oke? Nah, itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, tadi Ibu udah nanya tentang apa itu netizen dan siapa itu netizen. Kalian udah paham. Nah, sekarang kita cari tahu siapa sih asal mulanya, mengapa kita disebut netizen, mengapa ada masyarakat jaringan gitu ya. Nah, awal mulanya adalah dari siapa ini? Steenbretton. Jadi yang mencetuskan istilah masyarakat jaringan itu, ini salah satunya. Steenbretton dengan mengatakan masyarakat jaringan itu asalnya net sampan gitu ya, atau urang mah bahasa kita mah selain netizen ada istilah lainnya yaitu warga net. Warga net apa? Warga internet. Kalau netizen? Net citizen. Net citizen gitu ya. Jadi asal mulanya dari Steenbretton tadi. Jadi orang-orang sosiolog mah bener ya. Jadi di pembelajaran IPS itu bener-bener kehidupannya terus berkembang. Kalau misalnya kalian tanya ke orang tua kalian yang dulu, Mah, Pah, IPS dulu pembelajarannya tentang apa sih? Ada nggak tentang masyarakat jaringan? Pasti nggak ada. Karena materi ini baru-baru muncul. Ya, jadi kalau di IPS itu pembelajarannya dinamis gitu ya. Jadi apa yang terjadi di masyarakat saat ini itu boleh dijadikan pembelajaran. Makanya pembelajaran IPS itu sangat penting sekali ya, tidak hanya IPA kayak gitu. Kemudian sosiolog yang kedua, siapa ini namanya? Manuel Castells. Dia dari Spanyol. Nah, kalau Manuel ini langsung meneliti lebih lanjut dan menuliskan di sebuah buku. Nah, adapun penelitiannya itu atau gagasannya itu, menurut dia manusia itu selalu berubah. Makanya disebut dengan perubahan sosial. Nah, kemudian di gagasannya juga, dia bilang bahwa era industri, tadinya dari era industri menuju ke era informasi. Ya, kemudian dari produksi barang material menuju informasi dan pengetahuan. Jadi apa sekarang yang tidak bisa didapat dari internet? Apalagi dipermudah dengan adanya aplikasi AI. Ya, siapa yang tahu ChatGPT? Saya, Bu. Aduh, banyak sekali. Itu fungsinya untuk apa? Mencari informasi aja kan? Enggak mencontek semuanya kan? Enggak, ya. Karena apa? Penelitian lebih lanjut, kalau kalian melihat berita, itu beliau mengatakan bahwa kalau kita terlalu kecanduan terhadap AI gitu ya, seperti ChatGPT contohnya, jadi nanti kita akan menggampangkan sesuatu. Terus yang kedua, pola pikir kita itu tidak akan berkembang. Karena copy paste, CTRLP, CTRLC, CTRL-V. Jadinya kita nggak mau baca. Dan misalnya ini ada tugas Buti, oh nanti besok gampang, ada ChatGPT. Nah, jadi pokoknya internet itu atau globalisasi itu ya, yang khususnya internet, kalian harus wajib mengetahui, harus wajib menggunakan, karena kalau tidak kita tertinggal. Tapi harus tahu juga aturannya. Ya, jadi jangan sampai tertinggal, karena kalau ketinggalan kita nggak tahu apa-apa nanti. Tapi kalau misalnya kita menggunakannya dengan tidak baik, ya tidak bermanfaat juga buat hidup kita. Oke? Nah, selanjutnya yang ketiga, ada ciri-cirinya. Ciri-ciri dari masyarakat abad 21 atau masyarakat jaringan itu ada 3. Yang pertama, adanya individualisasi. Kenapa?
Individualisasi itu maksudnya gimana? Yang tahu? Sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. Gimana maksudnya sendiri-sendiri? Jadi mau untuk berinteraksi dengan orang lain karena kan udah ada media sosial bisa berinteraksi lewat di rumah. Oh, jadi interaksinya tidak harus ngobrol langsung ya? Bisa lewat chat dan sebagainya. Apa perbedaan antara interaksi langsung dengan tidak langsung? Apa bedanya ketika kamu ngobrol langsung dengan ngechat ke teman? Gimana? Perbedaannya ada nggak? Perbedaan respon. Perbedaan respon. Contohnya gimana? Kalau di chat kan kadang kalau kayak gitu Oh, kalau di chat itu responnya lambat. Ada lagi yang lain, boleh? Gimana? Ada yang suka chat nggak? Gimana? Kalau ngechat gimana responnya? Kalau misalnya ngobrol langsung gimana? Kekurangan kelebihannya? Kekurangannya kalau chat tuh bisa jadi ada kesalahpahaman informasi karena kan kita nggak pakai nada sama bicaranya pasti beda. Iya. Jadi kayak baju kamu jelek banget gitu di chat mah kan kayak apa sih gitu. Kalau di asli mah misalnya, ih baju kamu jelek banget deh kan kayak bercanda gitu. Iya. Jadi bisa jadi ada kesalahpahaman yang bisa membuat tidak nyamanan gitu. Oh, oke. Berarti banyak sekali perbedaannya ya di antara chat langsung dengan tidak langsung. Atau misalnya yang sering terjadi ini mah, kalau misalnya kita WA atau apa, hahaha, padahal kita tuh nggak senyum. Atau WK, padahal kita tuh lagi cemberut. Beda kan dengan bercanda ketika langsung. Anu langsung mas sesorian teh bari nenggel, hahaha, jebret, gitu kan. Kalau di media sosial kan tidak seperti itu, ya. Nah, tapi lebih individualis itu, kalian pernah ngerasain nggak ketika liburan, misalnya hari Minggu ya, Sabtu Minggu, malah menghabiskan waktu sendiri, main handphone, nggak main keluar. Nah, itu salah satu contoh dari individualis. Karena merasa ada teman di media sosial. Ya, dari pagi sampai ketemu pagi lagi, scroll TikTok ayo. Gak tahu itu teh mau ngapain. Yang akibatnya kita tuh jadi pusing. Lupa waktu makan dan dimarahin mama. Ya, yang kedua dampaknya apa? Ciri-cirinya, sorry. Gaya hidup dinamis, tren baru bermunculan secara cepat. Di sini ada artis TikTok. Oh, saya Bu. Aduh. Berarti Paris, Masya Allah, itu Paris Maya. Berarti kamu tahu sekarang yang lagi tren gaya apa, joget apa? Joget padel Bu, betul Bu. Joget pada, mau dicontohin nggak? Contohin gimana? apa sih? Malu Bu. Malu? Katanya enggak tadi. Katanya artis TikTok ya? Iya Bu, lebih ke saya. Nyanyinya kumaha padel. Cicak. Tetetetetet, oh kamu mau? Ayo ya. Nah, itu membuktikan bahwa dari Jawa sampai Sunda kita terkontaminasi oleh gerakan padel. Ya, bener nggak? Betul kali. Coba kamu telepon nanti setelah pembelajaran ini. Kamu kalau yang punya saudara di Jawa, telepon ke orang Jawa. Tahu nggak gerakan padel? Kalau tahu berarti memang sekarang tuh masyarakat internetnya bener-bener ya. Karena dia mengikuti gerakan atau mengikuti arahan internet kali ini. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yang ketiga. Jejaring koneksi yang tersebar secara geografis. Tadi Ibu udah contohin, teman kalian juga tadi udah contohin, Rapi sama Padel, sama adiknya Padel. Oh, enggak. Udah nyontohin bagaimana dari Sunda, dari Jawa, dari luar daerah manapun, kita bisa mengakses internet. Jadi kalau kita video call tuh merasa lebih dekat, atau WA-an merasa lebih dekat, gitu ya, sama teman yang lain. Atau kenapa rata-rata kita yang diem di rumah bisa nggak hafal sama tetangga, tapi kita bisa tahu dengan orang lain melalui internet.
Kalau misalnya kita nggak hafal sama tetangga, berarti interaksinya yang jelek. Kita nggak tahu tetangga. Tapi kalau kita lebih aktif di internet, bisa tahu tentang kabar orang luar, oh berarti kita termasuk sudah menjadi masyarakat jaringan itu sendiri. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Sudah paham? Sudah paham. Oke, dilanjut ya, satu materi lagi. Nah ini, dua materi lagi nih. Ada yang bisa membaca data ini? Ayo yang tadi orang Inggris, tolong. Ini data berdasarkan dari We Are Social and Welfare. Kita baca dari sini dulu ya. Ini gambar apa? Bumi, astaga. Ini gambar internet ya, gambar jaringan. Ini kalau dibaca, kalau dipersenkan, kita, ini di dunia ya, berdasarkan data tahun 2023, Januari 2023. Nih, ada 77% orang pengguna internet di seluruh dunia. Atau sekitar 212,9 million itu apa? Juta, astagfirullah. 9.212,9 juta yang menggunakan internet. Kenapa 77% enggak 100%? Karena biasanya di teman kita yang di daerah pelosok dia belum menggunakan internet ya. Kayak gitu. Kemudian kita baca ke ini. Apa ini? Gambar HP. Ih, bukan gambar HP ya, itu SIM card. Gambar SIM card. Kenapa SIM card itu datanya lebih besar daripada jumlah populasi? Ini jumlah populasinya nih. Jadi jumlah penduduknya itu ada 276,4 juta. Tapi pengguna SIM card-nya itu ada 353,8. Kenapa kira-kira? Karena satu orang bisa punya lebih dari satu SIM card. Ya, karena satu orang bisa punya lebih dari satu SIM card. Kalau dulu mah handphonenya di handphone tuh ada dua ya. Ada dua SIM, pakai A sama B dan C dan sebagainya. Kayak gitu ya. Makanya jumlahnya lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Atau kalau dipersenkan 128,0%. Oke, selanjutnya ini pengguna media sosial ada 60,4% atau setara dengan 167,0%. Ya, terakhir. Nah, gimana sih caranya biar kita harus tetap mengakses internet atau menjadi masyarakat jaringan, tetapi kita tuh menjadi orang yang bijak di situ. Yang pertama harus respect. Respect itu artinya apa? Menghargai siapa? Gimana caranya menghargai? Memberikan komentar yang positif, betul. Terus menghargainya gimana? Menghargai privasi, betul. Apalagi? Kalian ada yang tahu nggak? Kenapa kalau misalnya ada yang kecelakaan kita nggak boleh posting? Selain privasi keluarga, menghargai yang kecelakaannya ya. Kan kita dilahirkan dalam posisi badan yang baik, yang utuh ya. Kita nggak mau dilihat kondisi terburuk kita, apalagi pas kecelakaan atau pas jadi mayat. Nah itu pentingnya respect, kita harus saling menghargai. Kan kalau masyarakat netizen atau masyarakat digital itu kita nggak bisa ngontrol, yang bisa mengontrol adalah diri kita. Makanya yang pertama harus menerapkan prinsip respect. Selanjutnya yang kedua, educate itu apa? Terdidik. Apakah kita harus jadi sarjana dulu biar menggunakan internet? Tidak. Gimana tuh? Educate terdidik di sini maksudnya seperti apa?
Menggunakan internet sebaik-baiknya untuk mengedukasi, boleh. Terus? Apa lagi? Kalau ada berita yang kurang baik, nggak boleh disebar. Atau kalau kita dapat berita nih, jangan langsung di-share ke orang. Harus dipastiin dulu itu teh beritanya benar atau tidak. Yang sering terjadi apa? Besok libur, udah dikasih tahu ke semuanya padahal itu belum pasti. Benar nggak? Nah, kayak gitu saya itu. Nah, kayak gitu. Yang terakhir adalah protect. Protect-nya berarti perlindungan. Kamu melindungi diri kamu, bukan diri kamu ya. Melindungi data kamu dengan cara apa? Data handphone atau email atau apa? Dengan cara gimana? Dikunci. Dikunci. Gimana kuncinya? Sandi. Pakai kata sandi. Kata sandi yang kamu buat mudah atau sulit? Mudah. Sebutin kata sandinya. Kata sandi yang kamu buat sulit atau sedang atau mudah? Sedang. Kamu? Susah. Susah? Ada yang mudah? Susah semua. Nah, ini salah satu yang terjadi di Indonesia itu adalah password lemah. Karena kita tidak menerapkan sistem yang namanya protect. Kalau misalnya di antara kalian ada yang nyimpen password di HP, baik itu WiFi atau Gmail ataupun ATM dengan tanggal lahir, bulan lahir, itu berarti lemah. Kalau hiji, 2, 3, 4, 5 genep, itu mah udah sangat lemah banget. Ya, pokoknya sekarang mulai terapkan dengan perlindungan atau proteknya dengan password yang kira-kira orang lain nggak akan pernah tahu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, dari masalah tadi ini udah berkelompok ya. Nah, Ibu kasih waktu kalian untuk merumuskan. Ibu udah punya LKPD, nanti kalian buat secara kelompok. Ibu ambil LKPD-nya dulu ya. Ya. Dibaca dulu petunjuknya. Kemudian nanti kalian membuat poster di Canva. Jadi satu kelompok satu aja ya. Poster itu kan ilustrasi pembeli. Oh, berarti harus nunjukin itunya, Gambar di contohnya. posternya. Iya. Nah, ini Ibu punya bintang. Ini nanti kasih ke yang presentasi kalau nilainya bagus. Ibu nilai yang mandiri juga ya. Satu orang. Boleh satu, boleh dua. Jadi nanti presentasinya ngomongin poster yang kamu buat itu tentang apa, terus ngomongin dampak positif sama negatifnya dari judul, dari poster. Hah? Nggak usah, nanti aja yang bagian ngejelasin. Kalau di situ mah lebih ke poster gambar aja. Kalau dibuat berbeda itu nanti sistem presentasinya kalian itu memfokuskan diri, ada yang bagian penjual, ada yang pembeli. Jadi bukan menjual barang ya, bukan membeli barang, tapi membeli ilmu. Jadi di antara kalian ada 2 orang yang sebagai presentasi tunjuk, terus harus ada standnya. Misalnya kelompok 1 di sini, kelompok 2 di situ, kelompok 3 di situ. Nah sisanya 3 orangnya berarti dia membeli materi, membeli pengetahuan dari kelompok lain. Media sosialnya, e-commerce-nya. Nah, di sini ada dampak positifnya. Dampaknya kalian bisa mudah mencari barangnya dan harganya murah-murah. Udah? Kalau yang udah,
boleh kembali ke kursinya masing-masing ya. Terus Udah, ada boleh duduk. Yang udah boleh duduk ya. Ada tepuk apresiasi. Ini kasih we, kasih o, kasih we. Wow, keren. Wow, keren. Hebat. Keren. Nah, kalian kan tadi udah berbelanja ilmu. Nah, Ibu pengen dengar coba dari kelompok ini tadi apa yang didapat? Nah, jadi kita tadi habis ke kelompok 2. Iya, terus pembahasannya gimana? Itu e-commerce. Temanya e-commerce, terus? Jadi di dalam dunia digital itu kita bisa berbelanja melalui online dengan platform-platform tertentu, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, OLX dan lain-lain. Nah, namun dari e-commerce ini mempunyai 2 dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positifnya kita bisa berbelanja secara online, jadi kita nggak perlu datang ke tokonya. Cuman dampak negatifnya rentan untuk adanya penipuan. Jadi kesimpulannya belanja secara online itu sangat harus hati-hati dan juga sangat direkomendasikan. Direkomendasikan karena murah, Karena tapi harus hati-hati. Terus nggak usah pergi-pergian. Siap, berarti menangkap dengan baik ya dari materi kelompok 1. Oke, kelompok 1 tadi ke kelompok mana? Kalau kita ke kelompok 3. Ya, Di tentang apa? kelompok 3 tuh tentang kayak pelajaran online. Jadi kalau di juga bisa di Oke. ya belajar secara online. Hmm. Terus itu ada dampak positif sama negatifnya. Kalau yang positif ya kayak ngemudahin belajar dari jauh juga jadi bisa belajar. Terus kalau dampak negatifnya keaktifan siswa tuh kayak gak terpantau gitu loh. Jadi kesimpulannya pembelajaran online itu ada dampak negatif dan positifnya. Ya itu mah tergantung kita. Tergantung kita ya, balik lagi ke kita. Oke. daerah terkecil jadi bisa ikut pembelajaran Ke pembelajaran online ya. Terus? dan juga bisa mencari informasi lebih luas lagi. Oke. Sedangkan dampak negatifnya teh mengurangi kedisiplinan seperti contohnya waktu COVID-19 teh jadi apa? Malas on me kayak gitu, malas on cam. Ada yang mau menyampaikan nggak? Manfaat pembelajaran hari ini apa? Manfaatnya untuk apa? Manfaatnya kita jadi tahu kayak etika media sosial, Tahu etika bermedia sosial, terus terus kayak dampak media sosial itu kayak gimana. dampak perbedaan sosial di online gimana? Kalian ada saran nggak nanti pertemuan selanjutnya kita mau metode belajarnya kayak apa biar lebih aktif lagi? Games, terus apa lagi? Quizzes, terus Kahoot, berarti game semua ya. Kesimpulannya dari materi kali ini adalah biar lebih mengingat lagi buat kalian bahwasanya masyarakat internet atau masyarakat digital itu tercipta karena adanya internet yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kita itu termasuknya warga net atau warga internet atau netizen atau net citizen gitu ya. Nah, jadi kalau menggunakan media sosial, kita harus lebih bijak lagi dengan menggunakan tiga pilar tadi. Yang pertama ada respect, educate, sama protect. Nah, jadi pastikan setiap kalian itu mempunyai password yang tinggi. Ya, jangan sampai bukan tinggi maksudnya yang susah diingat, susah dihafal sama teman-teman yang lain. Jadi kalau misalnya data kita itu tidak mudah bocor di teman-teman kita. Gitu ya. Ada pertanyaan? Cukup ya. Untuk minggu depan kita materinya mengenai, ada yang tahu? Tentang penjualan online. Oke, jadi kalau di kelompok 2 tadi sudah dibahas bagaimana e-commerce penjualan secara daring. Nanti diperdalam lagi di pertemuan selanjutnya. Begitu ya. Nah, untuk kali ini kita cukupkan dengan berdoa. Tapi pimpin doa lagi ya. Doa akhir pelajaran. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.